Rinda dia anakmu kakwe kakak koe anakmu kakwe Rinda dia anakmu kakwe. Sejarah kopi di dunia ini kan sebenarnya dimulai dari Afrika ya, terutama daerah sekitar Ethiopia. Dulu tanaman kopi ini ya semak-semak yang tumbuh di antara para penggembala. Awalnya kopi dimakan sebenarnya, disangrai, dicampur sama garam yang dianggap sebagai penguat gitu. Lalu kemudian sekitar abad 1400-an ya, ini sudah mulai diminum gitu oleh para sufi Islam saat itu ya, Muslim saat itu. Dari sana kemudian menyebar ke Ottoman, ke Turki, dan kemudian menjadi minuman yang mulai dikenal di daerah Timur Tengah. Orang-orang Eropa datang belakangan sebenarnya. Dia mendapatkan kopi dari daerah Timur Tengah, Afrika gitu, yang sebenarnya bisa dibilang kualitas kopinya kopi kelas kedua gitu ya. Tetapi itulah yang kemudian sebenarnya melahirkan tradisi minum kopi yang berbeda dengan di daerah Afrika yang sebenarnya kopi ya kopi aja gitu ya. Kita sebenarnya mendapat kopi ini dari tradisi keduanya gitu ya, terutama oleh Belanda sekitar tahun 1700-an awal lah ya, bisa dibilang, yang kemudian awalnya di sekitar Jawa bagian barat, dikuatkan dengan periode tanam paksa sebenarnya, sehingga kopi menjadi tanaman komoditas di era Belanda. Petani dipaksa untuk menanam kopi, lalu kemudian menjual ke Belanda gitu. Nah, sampai periode itu bisa dibilang masyarakat Indonesia itu tidak tahu cara mengkonsumsi kopi dengan benar gitu, karena kopi-kopi dengan kualitas yang baik yang dikenalkan oleh Belanda itu dikirim dan dijual ke Belanda. Nah, minum kopi dengan benar, kalau saya bilang ya kopi yang benar-benar kopi. Di Indonesia bisa dibilang kopi ini juga diminum dengan cara keliru tadi, karena dikenalkan oleh Belanda yang terbaik dikirim ke tempat lain, dan di kita rata-rata kopi itu pasti dicampur dengan macam-macam. Kalau kita ke daerah Manggarai Timur, terutama di daerah sekitar Solo, kemana-mana mereka akan sangat bangga untuk menawarkan kopi pahit gitu. Yang ini agak jarang sekali di wilayah lain di Indonesia. Di Manggarai Timur, dugaan saya memang dari awal mereka menanam kopi dan tahu cara mengkonsumsi kopi itu dengan benar. Kopi yang enak tanpa gula itu kan mensyaratkan kopi yang memang kopinya berkualitas baik ya. Kukulekat boga cemburu. Kopi di Manggarai sendiri sebenarnya baru masuk sekitar tahun 1920-an. Tradisi kopi di Manggarai itu berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kopi Manggarai ini tidak pernah mengalami fase tanam paksa. Kemungkinan besar dikenalkan oleh para tuan yang waktu itu adalah para pastor, para pemuka agama di Manggarai gitu. Makanya disebut biasanya kopi tuang atau kopi tuan gitu. Kopi ini bagi orang Manggarai itu minuman yang sehari-hari, dan bukan hanya sehari-hari. Kalau ada ritual atau ada perayaan atau ada acara-acara besar, itu pasti suguhan utamanya adalah kopi pahit. Salah satu identik khasnya kopi Manggarai itu tanaman kopinya itu tumbuh di sela-sela tanaman-tanaman yang lain sebenarnya. Kalau kita lihat di daerah Colol itu kopi, lalu di sekitarnya ada keladi, ada singkong, ada tanaman-tanaman yang lain, dan bahkan tanaman-tanaman hutan. Ada beberapa tanaman kopi yang seperti tanaman kopi tua, Juria, itu sampai tinggi sekali gitu ya, dan mereka panennya harus pakai tangga. Para petani itu sendirilah yang sebenarnya
membangun kualitas kopi Manggarai gitu ya, dan bisa dibilang hampir semuanya masih organik ya, masih alami ya. Ini kopi Jurian, kopi yang endemik. Jadi kopi Jurian ini hanya ada di Colol, model pohonnya seperti ini, besar, tinggi, dan untuk memetik harus naik sampai atas baru dipetik. Ya, tanaman kopi sendiri bagi masyarakat Manggarai itu sebenarnya sejak lama itu menjadi tanaman yang sangat penting bagi penopang sosial ekonomi mereka, terutama masyarakat Manggarai Timur yang ada di dataran tinggi ya, sekitar Colol dan sekitarnya, karena ini tanaman yang bisa tumbuh dengan baik di daerah mereka gitu ya. Mereka punya lahan yang itu berdampingan dengan hutan, dan kopi memang tumbuh sangat baik, dan bisa dibilang hampir seluruh orang Manggarai Timur yang bisa sekolah keluar hasil dari kopi ini. Hampir setiap proses tanam kopi sampai panen itu ada ritualnya. Nika bahar me ngasang buan de kopi, meu kali babak batambang. Adanya ritual dalam prosesi penanaman sampai panen kopi itu menunjukkan bahwa tanaman ini menjadi bagian dari kultur budidaya mereka gitu. Yang ini mungkin tidak di semua tempat di Indonesia punya itu gitu. Yang ini juga salah satu contoh menarik bahwa kopi ini kemudian menjadi bagian dari kultur penting dari masyarakat. Budidayanya, dia ada ritualnya, termasuk konsumsinya. Makanya kalau ritual-ritual acara kumpul dan semuanya pasti memakai kopi. Belanda tuh sebenarnya tahun 920-an menetapkan ada area hutan lindung sebenarnya di situ. Yang itu pernah memicu masalah sejak awal ya sebenarnya, karena lahan-lahan di daerah Manggarai Timur dan rata-rata di Flores juga sebenarnya itu kan tanah-tanah adat ya sebenarnya. Belanda menetapkan sebagian wilayah di situ adalah hutan lindung gitu ya. Yang ketika kemudian pasca Belanda pergi, inilah yang kemudian jadi sumber masalah sebenarnya. Masyarakat di Manggarai Timur beranggapan bahwa ini adalah tanah adat mereka yang kemudian secara sepihak diklaim oleh Belanda sebagai hutan lindung gitu. Agak besar, macamnya ada mau kasih sesuatu dengan ada semua bekas dalam hasilnya. Toto kopi itu kita bisa diramal oleh seseorang di sana, dan itu tiap desa rata-rata punya pakar toto kopi gitu. Kita bisa datang ke sana untuk dari minuman kita nanti akan diramal nanti siapa jodohnya dan seterusnya gitu. Apapun itu. Tetapi ini salah satu bentuk yang menarik ya, bahwa kopi menjadi elemen penting bagi tradisi dan juga bahkan kepercayaan ritual mereka gitu ya, dan kopinya pun kopi pahit pasti, dan kopi tubruk mereka gitu. Kalau warkop sebenarnya tradisi yang relatif baru ya. Tradisi awal mereka bukan diwarungkan ya, tetapi bisa dibilang ya ini minuman yang dimiliki oleh semua orang tuh. Ini bukan tanaman yang untuk diperjualbelikan dalam bentuk warung kopi gitu. Sekarang anak-anak muda di Colol yang kemudian dia tahu juga belajar barista dari kota dan yang lain-lain, dia belajar dengan cara yang benar juga, dan itu mereka membuat kedai kopi dengan sebagaimana kopi yang seharusnya sekarang gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa sekarang anak-anak di Indonesia sudah mulai tahu tradisi minum kopi dengan benar, orang Colol dari dulu. Pertama-tama tentu saja harus menyelesaikan dulu persoalan lahan ya. Saya pikir sudah bukan saatnya lagi negara mengambil alih sumber produksi ekonomi warga. Yang kedua, persoalan identitas kopi Manggarai sendiri gitu. Ini mungkin saatnya pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten di Manggarai Timur, untuk memunculkan narasi tentang kopi Manggarai Timur yang memiliki akar sejarah yang panjang tadi. Kopi Manggarai spesial karena apa? Karena dia kopi rakyat.